Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah untuk kali ini kita sudah pertemuan yang kelima. Akan kami bacakan terlebih dahulu teksnya. Al-muta'ali an musyabahatil jismaniyat, yang maha tinggi dari menyerupai semua yang bersifat fisik atau jasmani. Sebelum kami menjelaskan al-muta'ali, tentunya ini berkaitan dengan sifat Tuhan. Kami ingin sedikit menjelaskan kedudukan sifat-sifat makhluk, khususnya sifat-sifat manusia. Makhluk disifati dengan sebuah sifat. Contohnya misalnya saya letakkan di depan meja ini, di atas meja ini 2 songkok atau 2 kopiah. Satunya memiliki nomor 5, satunya memiliki nomor 9. Maka saya akan katakan bahwasanya kopiah atau songkok yang nomor 9 ini besar ketika saya menganalogikan dengan kopiah satunya yang bernomor dengan nomor 5. Dan begitu juga sebaliknya, kopiah nomor 5 ini saya sifati dengan kecil ketika saya menganalogikannya dengan kopiah yang satunya yang bernomorkan 9. Gunung akan saya sifati kecil apabila saya membandingkan dengan bumi. Dan bumi akan saya katakan besar, kita sifati besar ketika saya bandingkan dengan gunung. Tapi ketika saya membandingkan bumi dengan matahari, tentunya sifat dari bumi berubah, tidak lagi besar. Sifat bumi menjadi kecil jika dianalogikan dengan matahari. Kenapa? Sebagaimana yang sempat saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya menurut para pakar, besarnya matahari itu kurang lebih 1.000 kali, 1 juta kali besarnya bumi. Sekali lagi, besarnya matahari itu adalah 1 juta kali besarnya bumi. Sehingga apabila kita membandingkan bumi dengan matahari, bumi akan kita sifati dengan kecil dan matahari akan kita sifati dengan besar. Begitulah sifat yang disandang oleh makhluk itu akan muncul setelah ada penganalogian. Adanya perbandingan satu dengan yang lainnya. Berarti bukan sifat yang hakiki yang dimiliki oleh sang makhluk, tapi sifat itu bersifat nisbi atau relatif. Yang kedua, apabila kita mengkaji Allah, mengkaji zat-zatnya, mengkaji sifat-sifatnya, maka
Sebenarnya tidak ada makhluk yang alimun, yang berilmu. Tidak ada makhluk yang qadirun, yang berkuasa. Tidak ada makhluk yang ghaniyun, yang kaya. Semua makhluk jahilun, bodoh. Semua makhluk fakirun, butuh. Dan semua makhluk dhaifun, lemah. Karena apa? Karena semua makhluk itu apabila dikaitkan dengan Allah, mereka adalah fakir, mereka adalah butuh kepada Allah dalam semua dimensinya. Beda dengan Allah. Sifat-sifat Allah semuanya pada puncak kesempurnaannya. Semuanya absolut, semuanya mutlak. Ketika saya mengatakan Allahu alimun, Allah maha berilmu, maka tiada yang berilmu selainnya. Ketika kita katakan Allah maha berkuasa, maka tidak ada yang berkuasa selainnya. Ketika kita mengatakan Allahu ghaniyun, Allah maha kaya, Allah maha tidak butuh, maka tiada yang tidak butuh melainkan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam teks tadi salah satu sifat Allah yang disebut adalah Al-Muta'ali. Al-Muta'ali itu dari isim fa'il ta'ala yang artinya merasa tinggi secara bahasa. Lalu apakah perbedaan dari Al-Ali dan Al-Muta'ali? Di sini ulama memberikan penjelasan yang berbeda. Al-Ali, Allah maha tinggi dalam zatnya. Tentunya sifat-sifat Tuhan berada pada puncak kesempurnaannya. Tapi ketika Allah disebut Al-Muta'ali, ini bisa memiliki dua persepsi. Tergantung kita melihatnya dari dimensi yang mana. Dari dimensi yang pertama, dari persepsi makhluk, khususnya dari persepsi manusia, ketika manusia melakukan kajian tentang Tuhan, misalnya dia melihat Tuhan itu maha berkuasa. Tapi ketika dia melanjutkan kajian-kajiannya sehingga pemahaman tentang Tuhan lebih dalam lagi, pemahaman dia tentang kemahakuasaan Allah lebih dalam lagi, maka dia akan mempersepsi, melihat bahwasanya kemahakuasaan Allah itu lebih tinggi daripada pemahaman dia yang pertama. Semakin dia mengkaji, maka dia akan melihat kemahakuasaan yang berikutnya yang lebih tinggi levelnya dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Karena memang Tuhan itu ghairu mahdud. Tuhan itu tidak terbatas. Sedangkan manusia itu mahdud, terbatas. Yang terbatas tidak akan mampu memahami hakikat yang tidak terbatas. Yang terbatas akan memahami yang tidak terbatas sesuai kapasitasnya, sesuai kadar kapasitasnya. Si A dengan si B sama-sama beriman kepada Allah. Tapi pemahaman dia tentang Tuhan bisa berbeda kualitas pemahamannya. Tergantung
kadar kapasitas. Si A mungkin memahami Tuhan sampai level tertentu. Tapi si B boleh jadi lebih dalam pemahamannya tentang Tuhan karena kadar kapasitasnya lebih tinggi dan lebih dalam berkaitan dengan Tuhan. Ini jika kita melihat dari persepsi manusia, dari pandangan-pandangan manusia. Lalu bagaimanakah hakikatnya? Apa benar Tuhan itu ada perubahan dari satu level ke level yang lebih tinggi, yang asalnya maha berkuasa, kemudian ketika kita mengkaji lebih dalam kemahakuasaan itu, kita lihat kepada level yang lebih tinggi. Ya, itu dalam persepsi manusia. Pada hakikatnya Tuhan tidak pernah mengalami perubahan. Karena gerak atau perubahan itu adalah simbol kekurangan dan ketidaksempurnaan. Sekali lagi, karena gerak dan perubahan itu adalah simbol ketidaksempurnaan dan kekurangan. Gerak atau perubahan itu merupakan kesempurnaan bagi sesuatu yang terbatas. Bagi makhluk, gerak atau perubahan itu merupakan kesempurnaan, karena makhluk itu untuk meraih kesempurnaan yang lebih dibutuhkan perubahan-perubahan. Tapi tentunya tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan yang tidak terbatas itu, ketetapan wujudnya, sekali lagi, ketetapan wujudnya mengisyaratkan kesempurnaan yang mutlak. Bagi Tuhan yang tidak terbatas, ketetapan wujudnya mengisyaratkan kesempurnaan yang mutlak. Berarti bagi Tuhan tidak ada yang namanya perubahan, karena semua sudah sampai pada puncaknya. Semuanya sudah sampai pada kemutlakan dan keabsolutan. Adanya gerak dan perubahan itu dari dimensi persepsi manusia yang semakin mendalami, semakin mengkaji, maka pemahaman dia tentang Tuhan akan terus naik levelnya dari satu level ke level yang lebih tinggi. Kemudian tadi disebutkan dalam teks Al-Muta'ali an musyabahatil jismaniyat. Jismaniyat itu apakah? Jadi Tuhan itu maha tinggi dari menyerupai semua yang bersifat fisik. Jadi di sini Tuhan, tentunya makhluk Tuhan itu ada yang bersifat fisik, ada yang tidak bersifat fisik. Di dalam kitab ini pembahasannya dikaitkan berkaitan dengan makhluknya yang bersifat fisik. Jadi Tuhan tidak menyerupai dengan makhluknya yang bersifat fisik, walaupun tentunya Tuhan tidak menyerupai dengan semua makhluknya. Tapi kajian kita pada kali ini fokus kepada pembahasan ini. Sesuatu itu dikatakan bersifat fisik ketika dia terikat dengan dimensi waktu dan ruang. Ketika terikat dengan dimensi waktu dan ruang. Apakah Tuhan itu menyerupai dengan makhluknya yang bersifat fisik? Sama sekali tidak. Tuhan tidak bersifat fisikal. Tuhan non-materi. Argumentasi aklianya pertama yang akan kita sampaikan, karena setiap yang bersifat fisik itu pasti terikat dengan dimensi waktu dan ruang.
Saya misalnya yang bersifat fisik, saya terikat dengan ruang. Sekarang saya berada di ruangan ini. Tentunya siapapun mencari saya di rumah saya sekarang atau di ruangan yang lain, pasti tidak akan menemukan saya. Karena saya sudah terikat dengan ruangan ini, dengan tempat ini. Begitu juga misalnya saya terikat di samping dengan ruang, terikat dengan waktu. Allah sama sekali tidak terikat dengan ruang dan dengan waktu. Oleh karena itu mungkin sedikit saya akan menguatkan argumentasi ini dengan argumentasi nakliyah dari ayat Al-Quran. Salah satunya firman Allah yang berbunyi, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, di sana ada Allah. Jadi kemanapun kita menghadapkan diri kita, wajah kita, di sana pasti ada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kita juga bisa melihat ayat yang lainnya. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika wahai Muhammad, jika bertanya kepadamu anni tentang aku, fa inni qarib, maka katakan aku dekat. Aku akan menyahuti, aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa jika dia benar-benar berdoa. Kalau Tuhan itu memiliki dimensi waktu dan memiliki keterikatan dengan dimensi ruang, tentunya ketika ada orang yang berdoa misalnya di Indonesia, di saat yang bersamaan ada orang lain berdoa di Mesir misalnya, ini bagaimana mungkin dekat dua-duanya? Tidak mungkin. Pasti dekat dengan yang salah satunya. Kalau memang dekatnya dengan yang di Indonesia, pasti jauh dengan yang di Mesir. Kalau dekat dengan yang di Mesir, maka pasti dia dekat dengan yang di Indonesia. Kalau itu memang bersifat fisik. Tapi karena Allah itu tidak bersifat fisik, maka dimanapun seseorang itu berdoa, baik di Indonesia maupun di Mesir atau di tempat-tempat lain, maka pasti dia dekat dengan Allah. Karena yang bersifat fisik itu apabila ada di satu tempat, maka berarti dia tidak ada di tempat lain. Kalau dia berada di atas, berarti dia tidak ada di bawah. Berarti apabila dia berada di tempat ini, maka dia berada di tempat yang lainnya. Oleh karena itu, Allah tidak bersifat fisik, tidak menyerupai makhluknya yang bersifat fisik. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ada ayat-ayat Al-Quran ataupun riwayat, apabila kita melihat secara dangkal, seakan-akan di situ Allah memiliki hal-hal yang bersifat fisik. Seperti ada kelompok yang terjebak dengan pemahaman tekstual, sehingga dia melihat ayat-ayat itu secara tekstual, dan kemudian mereka berpendapat bahwasanya Allah itu juga memiliki fisik. Misalnya memiliki tangan dan lain sebagainya. Karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Sehingga kelompok ini memahami
tajsid wa tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya sama-sama memiliki tangan. Padahal kalau kita melihat lebih dalam tentunya tidak semacam itu pemahamannya. Karena di sini memiliki makna kinayah, bukan makna yang sebenarnya. Bahwasanya yad di situ memiliki arti sultoh, kekuasaan. Bukan arti tangan yang sesungguhnya sebagaimana dipahami oleh sebagian kelompok. Tentunya berkaitan dengan tasbih wa tajsid ini ada pembahasan tersendiri, tapi yang jelas kami ingin menjelaskan pada saat ini bahwasanya Allah itu tidak menyerupai dengan makhluknya yang bersifat fisik. Karena memang Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena setiap yang bersifat fisik itu pasti terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.